Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin sebelum kita PTS ya, yaitu tentang peran pelaku ekonomi, peran pelaku antara RTK, RTP, RTG, dan masyarakat luar negeri. Nah, sekarang kita akan mengembangkan bagaimana perilaku pelaku antara konsumen dan produsen saja ya. Maka pembahasannya adalah perilaku konsumen dan produsen. Jadi sekarang kita akan mengembangkan dari pelaku konsumen dan produsen atau RTK dan RTP. Nah, kompetensi dasarnya ini bagaimana kita mendeskripsikan atau menggambarkan pola perilaku kita sebagai seorang konsumen dan pola perilaku kita sebagai seorang produsen dalam kegiatan ekonomi. Artinya bagaimana sih ketika kita mengkonsumsi barang, perilakunya seperti apa, dan ketika kita menghasilkan atau memproduksi suatu barang. Nah, yang akan kita bahas sekarang atau pertemuan yang sekarang adalah yang perilaku konsumen dulu ya. Perilaku produsen kita akan bahas minggu depan. Perilaku konsumen, katanya pola perilakunya, dia digambarkan dengan sebuah teori, ya namanya teori pendekatan kardinal teori dan pendekatan ordinal teori. Perilaku produsen itu fokusnya hanya kepada tujuan dan faktor-faktor produksi saja. Nah, baiklah kita akan bahas bagaimana sih perbedaan antara pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Di sini dijelaskan teori nilai guna kardinal atau kardinal teori ya. Nah, adalah sebagai berikut. Katanya keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang. Artinya, ketika kita menggambarkan perilaku konsumen, yaitu kita berarti sebagai seorang konsumen yang kegiatannya adalah mengkonsumsi suatu barang. Nah, ketika kita mengkonsumsi suatu barang, kita akan membandingkan ya, berapa besar sih manfaat yang kita peroleh dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Yang tentunya manfaat harus lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, total uang yang dikeluarkan konsumsi adalah jumlah unit barang dikalikan harga per unit. Artinya ketika kita membeli baju berapa unit, maka total yang akan kita keluarkan adalah berapa unit yang harus kita beli dikalikan dengan harga per unitnya. Dan untuk setiap tambahan konsumsi atau yang namanya di sini itu marginal utility ya. Nah, tambahan biaya harus dikeluarkan sama dengan harga barang per unit. Artinya, pendekatan kardinal ini adalah pendekatan dengan cara atau dengan diukur dengan sebuah angka, gitu ya. Nah, tetapi yang kita perlu tekankan di sini adalah ketika kita sebagai seorang konsumen yang kegiatannya mengkonsumsi, tujuannya apa sih? Nah, jadi ketika kita mengkonsumsi suatu barang, adalah tujuannya bagaimana kita atau bagaimana konsumen akan mencapai sebuah kepuasan. Jadi di sini perlu ditekankan tujuan konsumen itu adalah mencapai kepuasan suatu barang. Ya, kepuasan itu dalam arti ekonomi dinamakan utility ya. Nilai kepuasan itu utilitas atau utility. Oke, sekarang kita akan perhatikan ya contoh kasus di sini terdapat pola konsumsi Ihsan. Ketika Ihsan membeli sebuah baju, nah di sini ada harga per potong. Ya, dan di sini adalah unit baju yang dia akan konsumsi. Mulai dari 1 unit, 2 unit, 3 unit, sampai 8 unit. Nah, ketika dia memproduksi 1 unit, berarti berapa total yang harus dikeluarkan? Tadi kan, ini diukur dengan angka ya. Tadi kita sudah perhatikan, katanya total yang dikeluarkan itu adalah berapa harga per unit dikali jumlah unit atau quantity. Berarti 25.000 dikali 1. Ya, jadi harga itu namanya P atau price, ya jumlah itu namanya Q atau quantity. Maka uang harus dikeluarkan 25.000. Nah, 25.000 kita akan menggambarkan asumsinya total kepuasannya ada 50.000. Nah, berarti ada penambahan kepuasan. Karena di sini dia baru mengkonsumsi 1 unit ya, baru awal, berarti penambahannya hanya sebesar total utility saja atau total kepuasan. Nah, ini namanya penambahan kepuasan atau istilahnya marginal utility atau MU. Kalau ini namanya total utility atau TU. Nah, sedangkan ketika Ihsan mengkonsumsi 2 unit barang, berarti uang harus dia keluarkan adalah sebesar 25.000 dikali 2 unit, maka sebesar 50.000. Dia menggambarkan total kepuasannya adalah 125.000.
Maka penambahan kepuasan dari kepuasan awal 50.000 dan kepuasan yang 125 ya, atau kepuasan yang kedua, maka MU-nya sebesar selisihnya. 125.000 dikurangin 50.000, totalnya adalah 75.000, gitu ya. Nah, sedangkan pada dia mengkonsumsi 3 unit, berarti yang harus dikeluarkan 3 dikali 25, 75, menggambarkan tingkat kepuasannya sebesar 185.000. Maka marginal utility-nya adalah 60.000. Dari mana 60.000? 185 dikurangin 75, 60.000. Ya. Jadi kita asumsikan ketika kita lihat di sini, ya ini kita langsung simpulkan saja. Total utility-nya semakin naik. Semakin naik di sini 50, 125, 185, 125, 250. Nah, tetapi ada pada dia mengkonsumsi 6 unit baju ya, ada sama ya. Dan 7 unit itu nilainya berapa? Semakin berkurang. Nah, artinya di sini ketika seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang ya, total kepuasannya itu akan naik. Ya, naik. Tetapi pada saat dia mencapai titik kepuasan atau titik kepuasan maksimal atau titik jenuh, maka dia kepuasannya akan semakin berkurang. Ya. Jadi, pola perilaku konsumen akan seperti ini. Misalkan contoh ya, ketika kalian makan dengan jenis makanan yang sama, mungkin tuh kepuasannya akan naik. Tetapi setelah kita mencapai kepuasan yang maksimal atau konsumsi yang maksimal, maka kepuasannya akan semakin berkurang, bahkan nanti sampai 0 atau minus gitu ya. Nah, itu perilaku konsumen. Dan teori ini dicetuskan juga ada sebuah teori namanya hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 berbunyi, ketika kita mengkonsumsi suatu barang, kepuasannya akan semakin naik. Tetapi setelah titik mencapai maksimal kepuasan ya, atau mencapai titik maksimal konsumsi, maka kepuasan akan semakin berkurang. Ya. Dan kita lihat ya di sini MU-nya itu penambahannya juga akan semakin berkurang. Tetapi pada saat kepuasan maksimum itu MU-nya nilainya 0. Ya, jadi tidak ada di sini penambahan kepuasan. Ya, itu namanya hukum Gosen 1. Atau ada juga yang mencetuskan oleh David Ricardo namanya the law of diminishing utility. Ya, artinya tingkat kepuasan yang semakin berkurang. Nah, itu pendekatan kardinal. Ya. Nah, apabila kita gambarkan dengan grafik tadi ya, mengkonsumsi baju 1 unit, dia tingkat kepuasannya utility-nya 50. Ya. Dan seterusnya sehingga pada titik poin 6 gitu ya, dia mencapai titik kepuasan yang maksimal atau konsumsi yang maksimal ya, setelah itu akan semakin berkurang. Nah, ini total utility ya. Nah, seperti ini kurvanya. Ini teorinya bisa dikatakan dengan teori the law diminishing utility atau hukum Gosen 1. Jadi teori kardinal itu bisa digambarkan dengan Gosen 1. Ada Gosen 1, ada Gosen 2. Kalau Gosen 2, konsumen itu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, gitu ya. Nah, sedangkan marginal utility-nya seperti ini penambahannya. Artinya, ketika kepuasan secara maksimal, maka MU-nya 0. Maka ini bisa digambarkan sebuah persamaan TU atau total utility, total kepuasan yang maksimal sama dengan penambahan tingkat kepuasannya adalah 0. TU maksimal sama dengan MU 0. Nah, seperti ini pendekatan kardinal. Sedangkan pendekatan ordinal atau ordinal teori, dia tidak dapat dihitung. Ya, artinya dia itu hanya digambarkan oleh sebuah kurva yang dinamakan kurva indifference dan kurva garis anggaran atau budget line. Nah, kurva indifference ini adalah sebuah kurva bagaimana kita menentukan sebuah keseimbangan pembelian konsumen dari dua jenis, maaf ya, di sini barang ya, dari dua barang. Dan bagaimana kita menganalisis pengaruh perubahan harga relatif dari kedua barang tersebut terhadap jumlah yang diminta. Nah, seperti ini kurva indifference ya. Jadi kurva indifference ini kurvanya akan berbentuk seperti ini ya, dia artinya akan bergerak dari atas ke bawah ya. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y di sini adalah menggambarkan dua jenis barang. Di sini berarti barang X dan barang Y.
Maka ciri-cirinya terdapat dua jenis barang X dan barang Y. Contoh misalkan, ketika kita mengkonsumsi donat dan minuman, nah itu kita konsumsinya berbarengan. Maka ketika kita makan donat dan minuman itu akan mencapai tingkat kepuasan, gitu ya. Kepuasan yang secara maksimal. Jadi ini kurva indifference. Jadi kurva yang menggambarkan atau menghubungkan dua jenis barang untuk mencapai tujuan konsumen, yaitu mencapai tingkat kepuasan. Nah, ini ciri-cirinya. Pertama, dia akan bergerak dari atas ke bawah, ya. Kemudian di sini ada titik 0, di sini berarti cembung terhadap titik 0. Dia ketika ada lagi perubahan tingkat kepuasan seperti ini, tetapi dia tidak saling berpotongan. Dan ketika kurvanya semakin ke atas, maka ini tingkat kepuasan konsumennya akan semakin naik. Dan dia mempunyai slope negatif. Artinya slope negatif di sini, ketika barang X-nya naik, ini berarti pengaruh terhadap barang yang lainnya akan negatif. Negatif itu berarti berbanding terbalik. Berarti barang Y-nya turun. Artinya, misalkan ketika kita mencapai tingkat kepuasan dari dua jenis barang ini 10. 10 itu misalkan tingkat kepuasan mengkonsumsi donat kita gambarkan dengan barang X, misalkan 6. Berarti konsumsi minuman itu barang Y, dia akan memunculkan 4. Dan ketika minumannya 5 atau 6, donatnya akan berkurang. Itu berarti mempunyai slope negatif, ya. Jadi pendekatan perilaku konsumen dengan ordinal adalah salah satunya dengan indifference curve. Jadi dia menggambarkan perilaku seperti itu. Betul ya? Ketika misalkan kita makan gitu ya dalam sebuah piring. Di situ ada tidak hanya nasi aja, tetapi ada lebih dari satu jenis barang. Ada nasi, ada ikan, ya, ada sayur. Dan ketika kita makan secara bersamaan barang-barang itu, maka akan mencapai tingkat kepuasan, gitu ya. Wah, enak nih, gitu. Ketika ikan, sayur, dan sambal gitu ya disatuin dimakan, itu akan terasa lebih enak. Nah, enaknya itu berarti menggambarkan tingkat kepuasan kita sebagai seorang konsumen atau pengkonsumsi barang. Nah, seperti itu kurva indifference, ya. Dan ada lagi dia menggambarkan dengan kurva budget line atau garis anggaran. Garis anggaran di sini adalah garis, gitu. Ini berupa garis lurus yang menggambarkan sama di sini dua jenis barang. Nah, tetapi di sini dihubungkan dengan anggaran. Anggaran itu dananya atau uangnya. Artinya, misalkan tadi donat dan minuman, kalian bisa mencapai kepuasan tetapi punya uangnya enggak untuk membeli dua jenis barang tersebut? Punya pendapatannya enggak gitu ya. Nah, kalau punya, berarti dia disebut dengan anggaran. Jadi contohnya, misalkan di sini kita mempunyai dana atau pendapatan sebesar 500.000 ya. Jadi di sini ciri anggaran, kurva anggaran itu, garis anggaran itu ada sebuah pendapatan sebesar 500.000. Dan uang tersebut kita akan belikan dua jenis barang, yaitu pakaian dan buku pelajaran. Di sini buku digambarkan di sumbu X ya, pakaian di sumbu Y. Nah, berarti kita akan melihat dong berapa sih yang akan kita dapatkan buku dan berapa sih yang akan kita dapatkan pakaian ketika kita mempunyai penghasilan atau pendapatan atau uang saku gitu ya dari orang tua 500.000. Gitu. Berarti kita akan ngecek berapa harga buku dan berapa harga pakaian. Nah, di sini diketahui katanya harga pakaian adalah 20.000 per unit dan harga bukunya 25.000. Berarti dalam pendapatan yang bersamaan, kita akan mendapat berapa unit pakaian dan berapa unit buku. Nah, dengan pendapatan 500.000, berarti kita akan bagi ya, dengan harga pakaian per unitnya 20.000. Berarti kita akan mendapatkan pakaian 25 unit. Seperti ini, 25 unit ya. Sedangkan buku berarti 500.000, berapa harga bukunya? 25.000 per unit. Berarti kita akan mendapatkan 20 unit. Maka nanti kita tarik garis ya dari 25 dengan 20. Nah, ini dinamakan garis anggaran. Jadi garis anggaran itu adalah garis yang menghubungkan dua jenis barang, yaitu kalau di sini buku dan pakaian, dengan anggaran yang sama atau anggaran yang tetap. Itu namanya budget line. Nah, seperti ini pendekatan ordinal, yaitu dengan indifference curve dan budget line.
Ketika kita bisa mencapai kepuasan yang maksimal dengan pendapatan juga ada, maka terjadilah yang dinamakan keseimbangan konsumen. Artinya konsumen mencapai tingkat kemakmuran di sini ya, atau konsumen itu seimbang gitu ya dalam perilakunya, yaitu ketika budget line di sini ada garis lurus, itu namanya budget line, dan ada kurva indifference. Nah, jadi ini adalah keseimbangan konsumen itu penggabungan ya antara budget line dengan indifference curve. Ini dinamakan namanya keseimbangan konsumen. Atau ketika ini namanya indifference curve atau kita singkat dengan IC ya, dia bersinggungan, tidak berpotongan ya. Kita lihat nih, hanya bersinggungan dengan budget line. Jadi ketika IC bersinggungan dengan budget line kita simbolkan dengan BL. Nah, itulah pencapaian keseimbangan konsumen. Oke, demikian pembahasan tentang perilaku pelaku konsumen. Minggu depan kita akan bahas perilaku pelaku produsen. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.